Nah, kali ini kita akan mencoba untuk menjelaskan tentang konsep dasar statistika untuk mata kuliah statistika dasar perguruan tinggi negeri. Pada video kali ini kita akan menjelaskan mulai dari 3 hal secara garis besar, yaitu yang pertama adalah pengertian statistika, yang kedua adalah istilah-istilah dalam statistika, dan yang ketiga adalah tipe-tipe data. Nah, mungkin kalian banyak bertanya ya tentang statistika untuk engineering atau teknik itu apa sih? Kenapa kita harus belajar statistika? Nah, secara garis besar, bahwasanya ketika suatu pabrik atau apapun ya dari alam atau apapun lah yang mempunyai sebuah deskripsi yang jelas, nah kalian kan sebagai teknik itu kan mungkin melakukan sebuah inovasi, atau mungkin kalian mau mengganti mesin. Nah, dalam pengganti mesin itu kan kalian harus menguji kan, apakah mesin yang baru itu lebih bagus dari sebelumnya. Mungkin dari spesifikasi mungkin lebih bagus, tapi kalau dalam bentuk produksi, apakah menghasilkan produk yang lebih bagus juga kan belum tentu juga. Nah, kalian kan harus melakukan sebuah uji coba atau lain-lain. Nah, dalam proses uji coba tersebut, saat itulah proses statistika diperlukan. Nah, kalian yang perlakukan pertama kali dalam sebuah uji coba itu, kalian harus apa? Yang pertama adalah mengidentifikasi tentang faktor-faktor yang penting. Yang selanjutnya, kalian melakukan sebuah eksperimen, yaitu mungkin pengambilan data dari eksperimen-eksperimen kalian. Selanjutnya adalah menyesuaikan model atau membentuk model persamaan, lalu melakukan analisis, manipulasi model. Setelah itu mendapatkan hasilnya. Nah, dari hasil kalian ambil kesimpulan. Mungkin sedikit bingung ya, mungkin saya ambil contoh seperti ini. Nah, saya dulu pernah baca tentang pengemasan sak semen. Kalian tahu semen 3 roda? Nah, itu kan dikemas dalam sak-sak yang dari kertas itu. Nah, dulu tuh ada eksperimen tentang penimbangan hasil pengemasan sak semen di pagi hari dan malam hari. Apakah berat saknya itu sama? Nah, jawabannya ternyata tidak. Setelah dilakukan proses eksperimen, jadi dalam pagi hari itu jam 7 sampai jam 12 itu ditimbang masing-masingnya. Sak pertama diambil sampel, terus berikutnya sak ke-10 itu diambil, sak ke-13 diambil, yang ke-20 diambil lah, ngacak gitu, pakai pengambilan acak. Setelah itu ditimbang, ternyata sak yang pertama tadi beratnya 1,100 gram, lebih dikit. Yang sak ke-10 1,5 gram, 50 gram. Nah, lebih dikit, pokoknya sekitar seperti itu. Nah, sedangkan saat malam hari ternyata berat sak semennya tuh menurun, kurang dari sekilo kebanyakan. Nah, ternyata bahwasanya suhu udara itu tuh mempengaruhi pengemasan dari sak semen itu sendiri. Makanya kalau proses pengemasan semen itu dilakukan hanya di pagi hari. Mungkin contohnya seperti itu. Nah, contoh tadi kan menunjukkan bahwasanya peran statistika itu penting ya dalam dunia teknik. Ini saya membaca untuk terjemahnya. Saya coba. Pada bidang statistika itu meliputi apa nih? Deal itu apa?
Ya, deal. deal. Oh, ini deal. Berkaut atau bergulat dengan koleksi. Koleksi itu pengumpulan, presentasi itu penyampaian, analisis itu ya analisis, dan menggunakan data untuk membuat keputusan, menyelesaikan masalah, dan desain produk dan proses. Nah, saya ulangi, bahwanya statistika itu meliputi tentang pengumpulan, presentasi, dan analisis dari data untuk membuat keputusan, menyelesaikan masalah, dan desain produk dan proses. Teknik dari statistika dapat sangat berpengaruh ke dalam desain suatu produk baru ataupun sistem, meningkatkan suatu desain, mengembangkan, dan meningkatkan proses produksi. Nah, sebenarnya untuk yang kenapa bisa powerful atau sangat berguna dalam desain suatu produk tuh, mungkin kalian kalau mau ngeset di YouTube itu ada bahwasanya zaman dulu tuh di negara Amerika sana saya pernah lihat ada suatu produk, yaitu adalah jus jeruk yang sangat laris di sana, penjualannya top sell. Namun tiba-tiba dari produsen itu mengembangkan suatu kemasan baru yang dianggap lebih menarik bagi perusahaan tersebut. Namun ternyata setelah dipasarkan, masyarakat tuh tidak membeli jus itu lagi. Lalu diadakanlah survei, kenapa kok nggak beli jus itu lagi? Kenapa pindah ke merek lain? Ternyata alasan masyarakat adalah masyarakat tuh tidak menyukai dari desain kemasan produk tersebut. Alasannya kalau nggak salah tuh karena desain produknya itu membuat ilusi mata yang merasa bahwasanya volume dari kemasan tersebut tuh lebih kecil daripada volume sebelumnya. Mungkin kalau dihitung secara volume pakai gelas ukur gitu, volumenya sama-sama 1 liter. Cuman kalau dilihat dari wadahnya, itu kayak nggak 1 liter gitu. Mungkin kalau kalian secara umum kalian pernah lihat botol marjan nggak? Nah, botol marjan kan bentuknya tabung kan, tabung gitu ke atas. Terus ujungnya kan kecil gitu, lancip sedikit, cuman sekitar 5 cm. Nah, terus kalian tahu nggak botol ABC yang squash the lash itu? Squash the lash yang ABC itu kan corong ujungnya itu kan panjang banget itu. Saya nggak tahu sih itu volumenya sama enggak. Tapi kan orang kan jadi jarang beli yang ABC squash the lash karena dianggap volumenya kecil. Kebanyakan orang belinya marjan karena kelihatan bentuk tabung tuh kayak volumenya banyak gitu loh, daripada volume yang botolnya kayak ABC squash the leg gitu yang mencurung ke atas itu. Mungkin nanti saya tampilkan gambarnya. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang pengertian statistika. Nah, statistika berasal dari bahasa Latin status atau stat. Nah, statistika ini pertama digunakan termasuk kompilasi data dan grafik yang mendeskripsikan berbagai aspek dari tempat atau negara. Mungkin kalian bingung ya, kompilasi data itu apa? Mungkin kompilasi data itu semacam tabel. Mungkin kayak kalian tahu
tabel inflasi Indonesia gitu dari tahun ke tahun. Itu kan statistika. Kayak tahun 1998 tingkat inflasinya berapa, 99 berapa, nah, sampai 2022 berapa, nah, kan naik turun. Nah, itu statistika. Grafik itu nggak mesti tentang grafik yang seperti ini kayak di gambar ini, nggak juga ya. Diagram itu juga termasuk. Mungkin kalau orang umum tahu statistika gitu ya, mungkin kayak ini diagram pie gini. Ya mungkin kalau kalian kelas 9 SMP ya, mungkin kan ada soal ujian nasional itu yang diagram pie gitu, yang seperti ini. Mungkin kelas lebih jumlah yang menyukai permainan bola voli adalah 40%, menyukai sepak bola 30%, menyukai badminton 10%, menyukai lompat tinggi 20%. Nah, kan totalnya tadi 100%. Itu kan disajikan dalam bentuk diagram pie gitu, atau diagram lingkaran. Itu kan statistika kalau pas kalian kelas 9 SMP. Nah, lalu statistika secara keseluruhan adalah kumpulan metode yang digunakan untuk merencanakan eksperimen, mengambil data, kemudian menyusun, meringkas, menyajikan, menganalisa, menginterpretasikan, dan mengambil kesimpulan yang didasarkan pada data tersebut. Ya, seperti itu. Mungkin kalau saya nambahin dongeng ya, mungkin seperti ini. Merencanakan eksperimen itu kan sebelum kalian membuat eksperimen kan kalian harus tahu teori terlebih dahulu ya. Mungkin kurang lebih seperti ini. Kalau secara teori, jumlah jam belajar itu mempengaruhi IPK. Semakin banyak jam belajar seorang mahasiswa, maka IPK-nya semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Semakin sedikit jam belajar seorang mahasiswa, maka IPK-nya cenderung kecil. Nah, jadi kalian harus tahu teori dasarnya dulu sebelum melakukan eksperimen. Jangan sampai kalian tuh asal-asalan menguji suatu hal yang sebenarnya itu nggak berkaitan. Sebenarnya mungkin aja itu berkaitan, tapi kan kemungkinannya kecil ya. Mungkin aja kalian menguji seperti ini, contoh aja ya. Orang yang tinggi badannya lebih tinggi akan lebih pintar daripada yang tinggi badannya rendah atau pendek. Kan itu nggak berhubungan sebenarnya ya. Mungkin kalian uji bisa saja benar, bisa saja salah, tapi kan nggak masuk akal gitu loh. Nggak ada kondisi yang jelas gitu. Seperti itu. Nah, setelah itu mengambil data dalam statistika itu ada istilahnya, yaitu sampling. Mungkin ya karena kita ngambil selalu sampling ya, nggak mungkin apa ngambil secara keseluruhan populasi biasanya. Kayak kalian kan pakai eksperimen itu kan biasanya kan sampling ya, nggak mungkin ngambil populasi. Kalian melakukan uji coba kan cuman beberapa kali, mungkin 30 kali, 50 kali kan sampling itu namanya. Nah, dalam metode pengambilan data itu, kalau sampling ya ini khususnya, itu saya jelasin aja. Salah satunya yaitu adalah metode random sampling, yaitu sampel acak, ini biasa digunakan. Selanjutnya adalah stratifikasi random sampling. Nah, mungkin kasih contoh aja ya, nanti aja deh, saya gambarin aja. Nah, kalau menyusun tuh ya data yang tadi ambil itu biasanya disusun. Contoh aja kayak kalau kalian zaman dulu belum ada Google Form,
Orang kan suka datang ke sekolah kalian buat ngisi kuesioner gitu. Biasanya pas SMA sih. Kan ada mahasiswa tingkat akhir yang datang ke SMA kalian minta tolong buat ngisi kuesioner. Nah, dari kuesioner tersebut kan diinput kembali ke dalam bentuk Excel biasanya. Nah, setelah disusun biasanya ada itunya dulu sebelum meringkas tuh. Meringkas tuh mungkin menyeliputi ini juga. Sebenarnya kalau kalian memperhatikan adanya Google Form gitu kan, nggak semua orang isinya bener ya, apalagi kalau yang isi anak-anak SMA gitu. Kayak nggak peduli juga itu buat apa, ya penting jam kosong lah, asal ngisi lah. Nah, kita tuh harus memilah dulu apakah data ini benar atau salah. Ya sebenarnya ada uji reliabilitas sama validitas. Tapi kan kalau ada yang jawabnya ngawur itu kan dibuang-buang dulu. Kalau nggak dibuang dulu kan nanti kan uji reliable sama validnya kan nanti nggak memenuhi juga. Jadi kita buangin dulu. Itu yang ngisi-ngisi yang ngawur gitu. Kayak ngisi kok satu semua. Ngisi kok 1, 2, 3, 4, 5. Terus ngulang 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan juga ngawur juga kan. Lalu menyajikan. Menyajikan ini ya meliputi tadi yang tentang tadi apa? Tabel inflasi itu kan menyajikan. Atau enggak diagram pie tadi kan juga menyajikan. Sebenarnya kalau menyajikan itu apa ya? Nah, kayak dulu ada lomba statistika yang kayak gini yang bikin brosur atau apa, lupa saya. Pokoknya menyajikan data dalam desain-desain gitu biar menarik, jadi tampilannya tuh menarik biar orang mau baca. Kalau analisis ini ya analisis tadi menginterpretasikan tuh hasil analisis statistika itu kan sebenarnya kan bentuknya angka ya, kayak Z sama dengan G square sama dengan hasil hitung sama dengan, lalu ternyata Z kurang dari Z tabel apa, atau enggak P value lebih kecil dari P gitu, atau gimana. Itu kan hasil hitung statistika itu sebenarnya cuman kan orang kan nggak tahu ya kalau bukan bidangnya. Nah, kita harus menginterpretasikan, yaitu dari hasil hitung tersebut kita tuliskan kesimpulannya kayak karena Z hitung kurang dari Z tabel, maka H0 ditolak, yang berarti H1 diterima. H1-nya itu apa? Contoh aja H1 tuh ternyata rata-rata kelas A sama B itu sama gitu. Contoh aja. Dan mengambil kesimpulan. Ya, kesimpulan. Nah, terus kalau udah tahu misal nilai kelas A sama B itu sama ya gimana? Ya mungkin tadi kan kayak contoh aja ya. Kalian ini mau menguji tentang apakah nilai kelas A dan nilai pengajaran di kelas A itu lebih baik daripada metode pengajaran di kelas B. Saya ulangi, kalian akan menguji tentang apakah metode pengajaran di kelas A lebih baik daripada metode pengajaran di kelas B. Kan ada 2 kelas. Nah, setelah itu kalian mengambil datanya. Data kelas A, kalian ambil beberapa orang atau beberapa mahasiswa yang tentunya sesuai jumlahnya. Contoh, jika yang mengambil kelas A itu 50 orang dan kelas B itu ternyata yang ambil cuma 30, harusnya jumlah data yang diambil dari kelas A lebih banyak karena 50. Tadi kan awalnya kan dia 50 orang. Kalian ambilnya lebih banyak. Contoh aja kalau yang diambil itu 25, sedangkan yang kelas B kan nih tadi isinya 30, yang diambil 15. Nah, jadi pengambilan data itu juga harus disesuaikan. Setelah itu kalian pastikan dulu
apakah yang kalian ambil itu benar-benar acak atau kalian sengaja nih yang kelas A tuh diambilin yang mahasiswa kayak pinter-pinter, yang kelas B diambil yang bodoh-bodoh. Kan nanti kan ya jelas jelas apa pengujiannya diterima kalau A lebih baik, ngambilnya yang pinter-pinter harusnya benar-benar acak dulu. Setelah itu dianalisis, nah terus dihitung, diambil kesimpulan. Kalau ternyata kesimpulannya benar bahwasanya metode pengajaran di kelas A itu lebih baik, ya kesimpulannya adalah kita harus melakukan metode pengajaran di kelas A ini juga diterapkan di kelas B. Mungkin kayak kalau metode pengajarannya team center learning ya digunakan di kelas B. Kalau ternyata pengajarannya adalah teacher center learning ya digunakan. Yang lebih bagus mana digunakan. Nah, selanjutnya kita memasuki bagian daripada definisi dasar. Definisi dasar dari statistika diantaranya adalah data. Data adalah observasi, yaitu meliputi seperti pengukuran, jenis kelamin, respon survei yang telah dikumpulkan. Jadi, data di sini berarti jumlahnya banyak ya. Kan observasi yang telah dikumpulkan. Karena yang kalau datanya cuma satu, misal cuma satu nih. Misal aja nilai seorang pinus, nilai mata kuliah pinus statistika adalah 10. Itu kan cuma satu orang, ya cuma satu data itu. Kalau saya cuma satu orang lah, itu namanya datum. Tapi kalau nilai pinus Budi, Andi, Dian, nah itu ada banyak orang tuh. Itu kalau nilainya dikumpulin itu namanya data. Jadi data sebenarnya adalah kumpulan dari datum kalau nama lainnya. Nah, selanjutnya adalah statistik. Ini sebenarnya sudah ditulis tadi ya kayaknya. Ya, saya nggak baca lagi lah. Lalu definisi dasar yang lain yaitu adalah populasi. Populasi adalah kumpulan lengkap semua elemen. Nah, sebenarnya petunjuknya ada kata di kumpulan lengkap ini. Dari skor, orang, pengukuran untuk dipelajari. Pengumpulan yang lengkap mencakup semua subjek yang dipelajari. Ingat ada kata semua. Jadi kalau kasih contoh populasi, contoh aja ya. Populasi itu apa sebagai contoh? Nah, kalau di perkuliahan statistika dasar ini, populasinya apa? Populasinya yaitu adalah seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika dasar kelas A. Itu namanya populasi. Atau enggak kelas B itu juga populasi, tapi itu kan populasi yang kelas B. Kalau kelas C itu ya populasi kelas C. Kelas D ya kelas D populasinya. Nah, seperti itu. Definisi dasar yang lain adalah sensus. Sensus adalah pengumpulan data dari setiap anggota populasi. Nah, mungkin kalian tahu nggak tentang adanya sensus penduduk atau enggak sensus ekonomi atau enggak apapun lah yang biasanya sudah gedor-gedor di pintu gitu dari BPS Badan Pusat Statistik. Nah, itu dinamakan sensus karena pengumpulan datanya tuh dari setiap anggota populasi, dalam artian semua orang yang memasuki target dari pengambilan data tersebut pasti ditanyain. Mungkin kalian tidak pernah disensus ya karena kalian masih kecil gitu. Mungkin pas dulu masih SD, tuh masih SMP, jadi belum masuk kategori umur untuk ditanyai. Tapi kalau orang tua kalian
itu kan pasti masuk kategori umur. Nah, mungkin orang tua kalian jadi sensus seperti itu. Jadi itu semuanya ditanyain. Jadi nggak pakai sampel, semua pokoknya semua ditanyain. Entah itu kaya, entah itu miskin, entah itu sakit, lagi di rumah sakit, ya tanyain. Pokoknya siapapun tanyain. Itu sensus. Nah, definisi dasar selanjutnya itu adalah sampel. Sampel adalah subkoleksi anggota yang dipilih dari suatu populasi. Contoh, ini contoh ya. Kalau tadi kan contoh populasinya kan seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika dasar kelas A. Itu kan populasi. Sampelnya tuh seperti ini, contoh. Mahasiswa yang mempunyai NIM ganjil yang mengambil mata kuliah statistika dasar kelas A. Jadi sampelnya itu yang ngambil yang ganjil doang, atau yang genap doang, atau enggak yang habis dibagi 3 doang. Nah, itu contoh aja ini. Contoh aja itu adalah sampel. Nah, di sini ada contoh nih. Bahwasanya populasi di sini adalah semua huruf abjad yang ada di alfabet dari A sampai Z. Ini populasi kan seluruh abjadnya memang A sampai Z, nggak ada yang lain. Nah, di sini sampelnya yaitu adalah B, C, G, I, N, R, U, Y. Nah, mungkin kalian tanya, emang kenapa itu kok sampelnya kepilih yang B, kenapa yang C, kenapa nggak sampelnya kepilih yang A? Ya nggak tahu, ini kan PPT-nya bukan saya. Mungkin ini kayaknya metodenya random karena ini nggak ada polanya seperti ini. B ke C kan cuma jeda 1, G ke I kan jedanya 2 nih, N ke O 1, R ke U 2. Ini kan polanya nggak nentu nih. Mungkin ini metodenya ada random sampling. Nah, contohnya seperti apa itu random sampling? Ya, nantilah. Random sampling itu adalah, saya nggak bisa nulis di sini soalnya. Random sampling adalah, mudah aja gini. Jadi huruf A ini kita notasikan sebagai angka 1, B sebagai angka 2, C angka 3, D angka 4, sampai Z angka 26. Setelah itu, kalian mungkin kan suka ngaca nomor gitu pakai random ORG atau apa gitu. Nah, kalian acak tuh antara nomor 1 sampai 26. Ternyata yang kepilih, yang muncul ada nomor 2. Berarti 2 diambil sampel. Ini tulis di sini. 2 bukan B. Lalu kalian random lagi 1 sampai 26. Ternyata yang kepilih C. Ya kalian tulis C di sini. Random lagi. Oh, kepilih G ya dan seterusnya sampai Y. Seperti itu. Itu random sampling. Definisi dasar selanjutnya yaitu adalah parameter. Parameter adalah pengukuran numeris yang menggambarkan beberapa karakteristik suatu populasi. Nah, jadi kalau kalian membaca pengukuran numeris, itu artinya apa? Berarti parameter itu merupakan sebuah angka, hasil pengukuran angka. Nah, contohnya apa? Tadi kan kita mengetahui populasi sebagai contoh tadi apa? Seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika dasar kelas A. Salah satu contoh pengukuran numerisnya apa? Yaitu adalah rata-rata. Nah, terus gimana cara bacanya? Parameter dari min atau rata-rata dari populasi tadi hasilnya berapa? Nah, itu parameter. Atau enggak variansi nilainya itu berapa? Nah, itu berapa dihitung. Perlu diingat bahwasanya tadi kan populasinya kan seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah
statistika dasar kelas A. Maka kalau ngitung parameternya, ya kalian ngitung semuanya. Dari nilai mahasiswa pertama sampai terakhir, kalian hitung rata-rata. Begitu juga dengan variansinya tadi. Nah, gitu. Jadi ngitungnya semua. Selanjutnya yaitu adalah statistik. Statistik adalah pengukuran numeris yang menjelaskan beberapa karakteristik sampel. Nah, di sini statistik itu punyanya sampel. Kalau parameter punyanya populasi. Kalau ngitung rata-rata populasi, ya pakai populasi, data populasi semua. Kalau ngitung rata-rata sampel, ya pakai data sampel. Contoh saja, kalian kan mungkin punya sebuah kelompok kecil, geng lah, geng-gengan. Nah, nilai dari teman geng kalian itu berapa? Mungkin gengnya tuh ada 7 lah, 7 atau 10. Biasanya kecil-kecil soalnya. Atau 5 mungkin. Nah, dari 5 sampai 10 orang geng kalian itu, kalian hitung rata-ratanya. Nah, itu adalah statistik. Kalian hitung variansinya, itu variansi dari sampel. Sebenarnya ini lihat ada contohnya yang bagus. Nantilah tentang parameter dan statistik ini. Nah, di sini nilai sebenarnya dari suatu parameter hanya dapat diperoleh dari sensus. Nah, di sini kita simpulkan bahwasanya nilai parameter dari populasi tadi kan hanya dapat diperoleh jika kita mengetahui semua data dari populasinya. Itu adalah sensus. Kayak kalau pengen mengetahui rata-rata mahasiswa rata-rata nilai mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika dasar kelas A, ya kalian harus tahu semua nilai orangnya, nggak cuman pakai nilai geng kalian saja. Nah, ini mungkin menjadi pembelajaran bagi kalian juga ya. Mungkin kalian dulu ada yang pas masih SMP atau SMA gitu suka ranking 1, ranking 2, sedangkan kelasnya tuh mungkin ada 10 kelas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu. Nah, kalian di kelas tuh ranking 2. Kalau kalian ngitung secara gamblang, mungkin saja kalian kan di ranking dalam satu sekolah, kalian mungkin ngitungnya, saya kan ranking 2, kelasnya ada 10. 2 kali 10, 20. Berarti saya ranking di sekolah pasti nggak jauh-jauh dari ranking 20. Ternyata kalian rankingnya 100 atau mungkin 200. Itu bisa saja terjadi. Yaitu karena kelas kalian tuh mungkin bisa saja isinya bodoh-bodoh, terus kelas sebelah tuh isinya jenius-jenius gitu. Kan kalian yang merasa kecil gitu, merasa besar di kelas gitu kan sebenarnya kecil gitu kalau di satu sekolah. Nah, ini juga berlaku sebaliknya, tapi mungkin saja kalian dalam geng ini, kan kalian ngitung statistik nih, pakai sampel. Geng kalian itu isinya 5 sampai 10. Kalian tuh merasa nilai kalian tuh paling kecil. Loh, kok temanku nilainya bagus-bagus ya, nilaiku paling kecil. Nah, terus kalian bersedih hati. Terus nggak usah bersedih hati juga. Siapa tahu kalau dihitung dari populasinya, itu nilai kalian termasuk tinggi. Karena ternyata banyak yang nilainya jelek, cuman kalian nggak tahu aja. Ya, kita banyak-banyak bersyukur lah. Nah, selanjutnya adalah jenis data. Jenis data itu di sini apa? Data kuantitatif terdiri dari angka yang mewakili hitungan atau pengukuran, mungkin 1 cm, 1 meter, 2 kilo, 1 kilo, seperti itu. Dan data kualitatif dapat dipisahkan menjadi beberapa kategori berbeda yang dibedakan oleh beberapa karakteristik non-numerik. Ya, enggak jenis kelamin kali ya. Ada tulisannya ini di bawah.
Selanjutnya adalah 4 tingkat pengukuran data. Nah, jadi data itu ada beberapa macam data. Salah satunya itu 1. Nominal, merupakan data kualitatif. Kualitatif tadi apa? Yang apa? Yang non numerik, ditandai dengan data yang terdiri dari nama, label, kategori saja. Contoh, penelitian Fakultas Teknik UNS Prodi Teknik Kimia diwakili dengan huruf A, sipil huruf B. Oh, ini mungkin kayak seperti kalau kalian punya NIM mahasiswa, itu kan ada huruf depannya tuh. Mungkin kayak I itu buat teknik, H itu buat hukum, apa? K itu buat kedokteran, P itu buat pendidikan, M buat MIPA, apa? Sipil tuh S gitu. Kayak gitu-gitulah. Kita ada indeksnya. Lalu selanjutnya adalah ordinal, merupakan data kualitatif. Kualitatif tadi apa? Ya yang isinya huruf-huruf tadi. Data dapat disusun dalam beberapa urutan, tetapi perbedaan di antara nilai data tidak dapat ditentukan atau tidak ada artinya. Contoh, pendidikan D3, S1, S2, S3. Ya seperti itulah. Pokoknya ngoten. Interval merupakan data kuantitatif. Kuantitatif itu yang apa? Yang angka. Kuan itu angka. Kalau kual itu huruf. Mirip dengan ordinal, tetapi dengan perbedaan yang bermakna secara fisik antara nilai data. Data tidak memiliki titik awal, titik referensi nol alami. Misal tahun 1000, 2000, 2020. Gimana ini? Waktu tidak dimulai pada tahun 0. Jadi tahun 0 adalah sewenang-wenang alih-alih menjadi nol alami. Nggak paham saya. Kalau tidak memiliki referensi nilai nol alami itu apa ya? Kalau suhu gitu, masa enggak ya? Suhu kan ada yang Celsius, Fahrenheit, Reaumur, itu kan nilai nolnya berbeda-beda itu. Mungkin aja masuk, nanti saya lihat lagi. Yang selanjutnya adalah rasio. Mirip dengan interval, dengan proporsi tambahan dari titik nol awal alami, sehingga perbedaan rasio secara fisik bermakna nol. Ya apaan ini, saya juga nggak tahu. Nah, sebenarnya tipe-tipe data ini penting ya, jika software yang kalian gunakan adalah SPSS. Jadi kalau kalian menggunakan software SPSS, ingat namanya, itu pada bagian data kalian diwajibkan untuk menulis tipe data kalian. Jadi ada pilihannya. Jadi setelah kalian input data nanti, kalian disuruh untuk memilih apakah data yang kalian input itu nominal, ordinal, interval, ataupun rasio atau lain-lainnya. Kayaknya banyak. Nah, seperti itu. Nah, namun jika software yang kalian gunakan bukan SPSS, bisa saja seperti Excel. Excel kan nggak ada pilihan untuk menentukan nominal, ordinal, seperti ini. Atau mungkin Minitab. Minitab itu juga nggak ada seingat saya. Itu kan nggak ada. Ya, mungkin kalau kalian nggak pakai SPSS, menurut saya, cuman baca aja lah. Nggak usah paham banget. Yang penting ingat definisinya aja. Kalau muncul di ulangan, bisa jawab. Nah, selanjutnya kita masukin tentang cara memperoleh data. Ya, normalnya ada 2 cara. Sebenarnya ada 2. Apa sih namanya? Data sekunder dan data primer. Data sekunder itu kita malak punya orang atau kita ngambil. Contoh aja, kan BPS itu kan ada data tuh. Kan yang nyari bukan kalian tuh. Kalian cuma ngambil data sekunder.
Sedangkan kalau data primer itu data yang kalian ambil sendiri. Contoh aja, kalian tanya nilai teman kalian, itu kan kalian nanya sendiri, itu data primer. Kalau di sini apa? Cara memperoleh data itu ada observasi. Nah, ini data primer ya. Yang dimaksud di sini, ini data primer. Kan kalian nyari sendiri itu data primer tadi. Nah, salah satu cara memperoleh data primer yaitu adalah satu, observasi, yaitu adalah mengamati, mengukur karakteristik tertentu, tetapi tidak berusaha mengubah subjek yang dipelajari. Cuma nonton kali ya. Mungkin kayak apa ya? Nah, kayak ini. Kalian melakukan observasi tentang teori antrian. Nah, kalian diem tuh di depan kemahasiswaan. Kalian hitungin orang masuknya jam berapa, yang masuk berapa, terus yang keluar berapa. Nanti kan kalian ada data tentang jam berapa orang itu masuk dan jam berapa orang itu keluar, dan ada orang lain keluar gitu jam berapa. Nah, kalian dapat menghitung tentang laju antriannya, seperti itu. Mungkin contoh itu kan cuma nonton itu. Selanjutnya dia itu adalah eksperimen, yaitu menerapkan beberapa perlakuan dan mengamati pengaruhnya pada subjek. Mungkin kalau kalian SMP, SMA gitu, mungkin ada ini eksperimen biologi kacang hijau. Nah, di kacang hijau itu kan kalian menanam kacang hijau dengan 3 perlakuan, yaitu di tempat yang tertutup tanpa sinar matahari, di tempat redup, dan dengan cahaya lampu. Nah, terus dihitung tuh tingginya berapa. Nah, kalau di statistika biasanya yang model eksperimen ini pakainya rancangan percobaan. Ada materinya sendiri. Kalau yang observasi ini pakai regresi gitu-gitu juga ada. Nah, yang perlu diingat apa ini? Jika sampel tidak dikumpulkan dengan tepat, data tersebut mungkin sangat tidak berguna sehingga tidak dapat diproses secara statistika. Keacakan biasanya memainkan peran penting dalam menentukan data mana yang akan dikumpulkan. Nah, mungkin kalau kalian yang ngambil kalau kalian yang pertanian gitu atau apa, mungkin kan pasti ada analisis statistika ya di tugas akhirnya. Nah, analisisnya itu nanti kalau misal ternyata kalian udah ngambil data susah-susah, ternyata pas diolah pakai statistika hasilnya nggak sesuai harapan, istilahnya gagal menolak H0 gitu misalnya, kan sedih tuh. Soalnya bertentangan dengan teori jadinya. Kan kalian dari awal tadi kan saya sudah jelaskan bahwasanya kalian melakukan eksperimen kan nggak asal-asalan toh. Kalian harus ada teorinya dulu yang mendukung. Terus kalian ngumpulin data, terus eksperimen. Kalau ternyata hasilnya tuh nggak sesuai dengan teori dasarnya, kan nggak boleh dilanjutin. Jadi kalian harus pasti, kalau pembimbingnya sih mungkin ngomongnya seperti ini, kayak mungkin datanya ngambilnya kurang tepat. Lah kemarin pas pengukuran datanya tuh bener nggak, itu mungkin kurang teliti, sorry itu. Atau kak mungkin sampelnya kurang aja, istilahnya wilos. Kalian disuruh ganti data itu, suruh ukur ulang. Nah, seperti itu. Nah, untuk menghindari tentang apa ketidaktepatan data tersebut, ya kalian harus mendiskusikan dengan pembimbing kalian. Kayak metode sampel yang harus saya gunakan apa ya Bu? Atau enggak berapa banyak sampel yang harus saya ambil lah, karena balik lagi bahwasanya sampel tuh banyaknya sampel mungkin kayak kalau semakin banyak kan semakin bagus biasanya. Ya seperti itu. Intinya
bisik-bisik sama pembimbing aja. Jangan asal-asal ngambil data, percuma nanti nggak kepake kalau salah. Apa ini? Setiap data selalu dapat dinyatakan sebagai distribusi frekuensi. Ya, benar. Kalian tahu distribusi frekuensi nggak? Ya, itu tuh yang ada nilainya suri loh. Kayak seperti dari 6 ke 10, 11 ke 16, ya nggak sama nggak apa-apa. 17 sampai 100 lah, nah seperti itu. Pokoknya ada rentangnya. Setelah itu data kalian dimasukin ke masing-masing rentang itu. Nah, itu double distribusi frekuensi. Pokoknya dulu pernah diajarkan di SMA kelas 10 atau 11. Ya, antara itulah. Buka-buka aja bukunya, buku SMA. Dulu ada kok. Ada caranya tentang mengubah data tunggal menjadi data kelompok. Kalau dulu namanya, ya data kelompok. Kalau di sini namanya distribusi frekuensi. Nah, di sini apa? Ini contohnya. Yuhu. Ini kan contohnya ini kan. Ntar. Ini 50. Berarti sini 55. Nah, di sini contohnya adalah apa ini? Data yang bernilai di antara 52,5 hingga 57,5 sebanyak 2 data. Nah, selanjutnya data yang bernilai antara 57,5 hingga 62,5 sebanyak 4 data. Nah, dan seterusnya. Nah, keuntungan mengubah data tunggal menjadi data kelompok atau tabel distribusi frekuensi itu apa? Ya, biar lebih enak penyajiannya. Kalau kalian nyajiin data cuman tunggal-tunggal gitu kan, mungkin grafiknya jelek tuh. Nah, sedangkan kalau ini sudah diubah menjadi data distribusi frekuensi, hasilnya bagus. Mirip apa ini? Mirip tabel distribusi normal. Nah, normal growth, yaitu dengan rata-rata berapa ini? 72,45 dan standar deviasinya 8,9 dengan banyak data 52. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik penting dari data atau CV dot. Kenapa disebut CV dot? Padahal ini karakteristik penting dari data. Ya karena C-nya itu adalah center atau apa ini? Center itu namanya apa? Kalau bahasa Indonesia itu adalah ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan. Penjelasannya adalah nilai representatif atau rata-rata yang menunjukkan di mana bagian tengah dari kumpulan data berada atau perilaku khas yang diharapkan dari setiap titik dalam kumpulan data. Contoh, kalian tahu KKM atau ketuntasan minimal, nilai ketuntasan minimal. Misal aja, KKM dari metode statistika dasar adalah 75. Ya, tentu kita harapkan bahwasanya nilai-nilai mahasiswa yang mengambil metode statistika dasar itu tak jauh-jauh dari 75. Kan kita harapkan. Makanya kita menerapkan nilai KKM-nya segitu. Ya, karena kita harapkannya nggak jauh-jauh dari segitu. Sebenarnya center atau apa tadi? Ukuran pemusatan itu nggak cuma rata-rata kok. Median. Apa tadi? Sebenarnya median apa? Rata-rata. Modus. Nah, median, rata-rata modus. Itu tuh termasuk dalam ukuran pemusatan juga. Jadi nggak cuma rata-rata ya. Selanjutnya adalah V dari CV dot ini. V-nya adalah variation. Atau enggak variansi. Nama lainnya lagi adalah
ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran. Ingat, variansi ukuran penyebaran. Center ukuran pemusatan. Variansi merupakan ukuran jumlah nilai datanya bervariansi di antara mereka sendiri. Ukuran penyebaran titik-titik data. Ya, intinya adalah variansi ini menunjukkan tentang seberapa besar data ini menyebar. Data yang baik itu yang bagaimana? Kalian tanya seperti itu. Data yang baik adalah yang memiliki variansi kecil. Nah, data yang jelek yang variansinya besar. Nah, seperti itu. Nah, terus ukuran penyebaran. Tadi kan variansi kan ukuran penyebaran kan? Kalian tanya lagi. Tadi kan center ukuran pemusatan tadi kan ada 3 tuh. Rata-rata, median, modus. Sudah ada banyak sih kayaknya. Mungkin saya yang ingat cuma itu. Nah, lalu kalau ukuran penyebaran tuh apa aja? Apakah cuma variansi saja? Ya tidak. Ada yang lain. Contoh saja adalah rank. Rank itu apa? Data terbesar dikurangi data terkecil. Rumusnya seperti itu. Pokoknya dulu lah, pas SMP atau SMA, pas belajar data kelompok, itu ada itu di buku. Kalian buka-buka aja bukan? Nah, selanjutnya adalah D. D itu apa? Distribusi. Sifat atau bentuk distribusi data. Misalnya berbentuk lonceng, seragam, miring, dan lain-lain. Nah, distribusi itu ya distribusi. Intinya, nanti kalau kalian plotin datanya, nanti berbentuk apa? Kalau ini kan bentuk apa? Bentuk normal. Selain bentuk normal, ada lagi bentuk lain, yaitu antara lain adalah C-square, half, binomial, Poisson, Bernoulli. Ada banyak. Nanti saya buatin itunya terpisah setelah ini akhirlah. Selanjutnya adalah outlier. Outlier itu apa? Yaitu adalah nilai data yang terletak sangat jauh dari sebagian besar nilai sampel lainnya. Nilai data yang terletak sangat jauh itu bagaimana? Mungkin saya kasih contoh saja ya. Mata kuliah yang sangat sulit, yang nilainya pasti CD, B-nya jarang, B-nya cuma 1-2 lah. Itu kan contohnya apa ya? Enggak ini. Mata kuliah reaktor. Itu tuh susah sekali. Semua orang yang mengambil reaktor, nilainya tuh kalau nggak C, ya C+. B itu jarang lah. Nah, terus tiba-tiba ada orang yang nilainya A. Ini kan jauh nih, teman-temannya pada C. Dia A sendiri. Itu outlier. Dalam istilah, dia tuh terlalu jenius lah. Dia tuh nggak harus di situ itu. Terlalu jenius itu, outlier. Contoh lain apa? Mungkin kalau kalian tinggal di sebuah perdesaan gitu. Nah, kebetulan hampir semuanya tuh profesinya petani dengan penghasilan kurang lebih 5 juta rupiah per bulan. Ternyata ada seorang penduduk yang baru datang, terus dia tuh ternyata adalah bos mafia yang bayarannya tuh 100 juta per bulan. Kan beda tuh, tetangganya semuanya 5 juta per bulan. Dia 100 juta sendiri. Itu outlier juga, itu contoh. Nah, selanjutnya adalah T atau time. Merupakan karakteristik data yang berubah seiring waktu. Ya, pokoknya itu. Apa ya? Saya nggak tahu sih kalau baca ini. Tapi kalau yang saya tahu, itu ada namanya time series. Data time series itu ya kayak inflasi tadi. Jadi tiap tahun itu ada nilainya yang berubah juga. Nah, itu kan dari tahun per tahun. Istilahnya datanya itu pengambilannya dari tiap tahun. Jadi nggak bisa tuh. Ini kayak kita kan tahu data inflasi tahun 2021.
yang 2022 kan ini kan belum selesai. Ya kita nggak bisa ngambil datanya. Kita ngambil datanya kalau udah selesai. Beda dengan kayak pengamatan tadi kan ya diamatin gitu kan, nggak bergantung dari waktu. Kalau hari ini ya bisa hari ini juga bisa ngambil semua, ngambil 10 itu juga bisa, ngambil 20 bisa. Dan kalau inflasi kan enggak. Contoh aja tadi gitu kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita memasuki tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah daftar nilai data baik secara individu atau kelompok sesama frekuensi yang sesuai atau berada kali nilai atau interval tersebut terjadi. Ya kayak 6 sampai 10 yang nilainya 7 kan masuk situ, 8 masuk situ, 9 ya masih situ, 10 juga ya masuk situ. Ya seperti itu. Apa? Mengatur data ke dalam distribusi frekuensi sangat membantu untuk mengenangani kumpulan data yang benar. Ya pokoknya ngoten. Saya juga nggak tahu ini maksudnya apa. Nah, selanjutnya adalah interval konstruksi. Ya, kalau kalian ya jadi deh. Interval konstruksi itu terdiri dari lower class limit adalah bilangan terkecil yang dapat dimiliki oleh kelas yang berbeda. Upper class limit adalah bilangan terbesar yang dimiliki oleh kelas yang berbeda. Kelas bundaris adalah nomor yang digunakan untuk memisahkan kelas tanpa adanya celah dari batas kelas. No celah lah, no celah. Kelas midpoint adalah nilai median dari setiap kelas. Ya, midpoint median. Ya karena batasnya cuma 2, 6 sampai 10, di rata-rata sama di median kan sama. Median kan tengah-tengahnya nanti. Kelas width adalah selisih antara dua batas kelas atas yang berurutan atau dua batas kelas bawah yang berurutan. Oh, ini ada contoh. Ini contoh. Kita tahu apa tadi lower class? Bilangan terkecil yang dapat dimiliki oleh kelas yang berbeda. Yang kecil mana? Yang depan-depan. 0, 100, 200, 300, 400. Upper class itu mana? Tadi definisinya. Adalah bilangan terbesar yang dapat dimiliki oleh kelas. Yang kanan. 99, 199, dan lain-lain. Nah, kelas bundaris nomor yang digunakan untuk memisahkan kelas tanpa adanya celah. Nah, sini kan apa ini? 99 sampai 100 kan ceritanya cuma satu kan? Ya kan? Nah, biar nggak ada bedanya, yaitu depan belakang yang depan dikurangi 0,5, yang belakang dijumlah 0,5. Nah, nanti di sini nanti nempuk ini. Jadi ini 99,5 karena ditambah 0,5, jadi dikurangi 0,5 jadi 99,5. Nah, kan sama nih. Sama-sama 99,5. Nah, ini tidak ada celah kan? Ini kan ada celahnya nih satu. Nah, kalau gini kan kalau kalian mau masukin nilai data, misal data saya ternyata 99,3, masuk mana ya? Mungkin kalian masuk atas aja lah, dibulatin ke bawah gitu. Tapi mungkin ada yang pakai metode berbeda. Selanjutnya adalah midpointnya kok nggak ada contoh toh? Ya, midpointnya tengah-tengah, insya Allah. Jumlah bagi 2. Lalu selanjutnya adalah kelas width atau panjang kelas. Itu adalah selisih antara ini 100 dikurangi 0, 100, 200 kurangi 100 ya 100, atau kayak yang ini, yang kanan. Sama saja. Nah, selanjutnya merupakan prosedur untuk membangun distribusi frekuensi.
Yang pertama, kita menentukan jumlah kelas atau K. Di sini ada notnya apa itu? Sebaiknya antara 5 sampai 20. Nah, mungkin kalian tanya, loh, terus bagaimana saya menentukan? Saya milih 5, 6, 7, 10, 15 atau sampai 20. Mungkin tipsnya adalah kalian harus mengetahui seberapa banyak data kalian menyebar. Contoh, jika data kalian berkisar antara 5 sampai 10 yang bulat-bulat, misalnya cuman ya 5 ya 5, nggak ada 5,5, nggak ada yang apa desimal gitu, nggak ada. Ya kalian cukup 5 saja, ya cuma 5 kok. Kalau banyak yang desimal ternyata banyak yang 5,5, 5,7 gitu-gitu. Mungkin kalian naikin ya. Dikit-dikit coba-coba. Kayaknya ada metodenya, ada rumusnya gitu. Tentang menentukan banyak kelas ini. Nanti saya tampilkan kalau saya nemu. Nah, selanjutnya itu adalah menentukan lebar kelas. Oh, ada rumusnya. Nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jumlah kelas. Selanjutnya yaitu adalah pilih nomor untuk batas kelas pertama. Gunakan nilai terendah atau nilai lain yang lebih kecil. Ya nanti saya kasih contoh saja. Lalu hitung batas bawah kelas lainnya menggunakan batas bawah pertama dan lebar kelas. Oh ya, tahu. Nanti saya kasih contoh. Daftar batas kelas bawah dalam nomor vertikal dan masukkan batas kelas atas. Ya pokoknya kayak gitulah nanti. Masukkan nilai ke dalam tiap kelas. Ya. Tenang. Ya pokoknya seperti itu. Nanti saya kasih contoh. Nah, sekarang mungkin adalah saat yang Anda tunggu-tunggu. Itu adalah mencoba atau enggak menulis. Ya tadi kan kita cuma ceramah atau modal pembelajarannya. Mungkin kalian bosan. Ya sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan soal ini. Itu adalah mengubah dari data tunggal menjadi data kelompok, atau kita dengan kata lain kita mencoba untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, ini step pertama apa ini? Yaitu kita menentukan banyaknya kelas, number of class. Nah, di awal tadi kan udah ada tuh sebelumnya, bahwasanya banyaknya kelas itu harusnya berada antara 5 dan 20. Mungkin kalian bingung sekarang. Nah, terus kita nentuinnya gimana? Orang nggak dikasih dari soal. Nah, ternyata ada rumusnya. Menentukan banyaknya kelas, yaitu adalah seperti ini. Banyaknya kelas itu kita notasikan sebagai K. Dengan rumus 1 tambah 3,3 log N. Di mana N ini adalah banyaknya data. Nah, kita kerjakan kan. Pertama kita ngitung nih banyaknya data di sini berapa. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 10. Ini 20, 30, dan 40. Nah, jadi banyaknya data adalah 40. Kita masukkan 1 tambah 3,3 log 40. Log 40 itu berapa? Kalkulator sebentar. Mohon bersabar. 1,6 dikali 1,6. Nah, hasilnya 1 tambah 5,28. Ini berapa? 6,28. Nih, di sini saya bulatkan ke atas. Nah, kenapa dibulatkan ke atas? Ya biasanya dibulatkan ke atas soalnya. Nah, setelah kita menemukan banyak kelas, langkah selanjutnya apa ini nomor 2? Yaitu menghitung panjang kelas. Atau apa ini? Kelas width. Rumusnya apa?
maksimum data dikurang minimum data. Oke, berarti kita harus cari apa? Cari data maksimum. Dari tabel ini yang maksimum itu berapa? Oh, ini maksimum nih, paling besar. Terus data minimumnya berapa ini? Cari ini. Mana ini? Oh, ini 60 paling kecil ya, ada yang lebih kecil. Nah, terus selanjutnya kita hitung ini 124 dikurang 60 dibagi 7, 64 dibagi 7, hasilnya adalah 9,14. Nah, ini kan nggak bulat nih. Lalu kita baca nih di sini. Apa ini? Mana? Buahnya. Ini. Nah, pembulatan pada hasil ini apa ini? Inilah. Kita biasanya membulatkan ke atas. Nah, jadi kita bulatkan ke atas menurut teori itu. Jadi panjang kelasnya adalah 10. Selanjutnya nomor 3, menentukan nilai minimum data. Nilai minimum data atau lebih rendah sebagai kelas bawah pertama. Nah, selanjutnya kita bikin batas kelas bawah pertama itu berapa. Di sini saya pakai data minimum saja. Nah, jadi batas kelas bawah pertama adalah 60. Nah, saya sudah menentukan nih. Terus nomor 4 apa? Dari data rendah batas bawah pertama dan panjang kelas, kita dapat mengelis data kelas selanjutnya, itu ditambah. Jadi data rendah ini ditambah dengan panjang kelas, ditambah 10, jadi 70, 80, 90, 100, 110, 120. Ini sampai dengan 7 ya, karena ini 7. Ini pas 7 belum? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Nah, kita sampai sini kan. Nah, setelah itu apa ini? List the lower limit in vertical column and the enter the upper class limit. Nah, berarti di batas atasnya ini berapa di sini? Yaitu adalah 69. Mengingat kita tadi kan panjang kelasnya kan 10. Kalau kalian hitung dari 60, 61, kalian hitung pakai jari ya. Nah, saya ulangi, kalian hitung pakai jari. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Nah, jari kalian yang berdiri angkanya berapa? 10 kan? Nah, seperti itu. Nah, lalu kita lanjutkan saja ke bawah. Ini 79, 89, 99, 109, 119, 129. Nah, ini rentang. Ini F kecil, frekuensi. Kita batasnya. Nah, setelah itu kita tinggal tabelisasi saja. Begini cara tabelisasinya, biar agak gampang. Nah, tadi kita sudah sampai sini nih. Nah, nih. Ini. Nah, nomor 6 kita selanjutnya, yaitu memasukkan setiap individual data dan mengambil tali mak ke dalam perkiraan kelas. Nah, tali mak itu gimana? Itu seperti ini. Contoh nih, yang 60 sampai 69. Ini udah berapa?
ada 1, itu ada 60, kita tali seperti ini. 1, ada lagi nggak di sini? 60 sampai 69. Oh, ini ada nih 64, kita tali lagi. Street. Nah, seperti ini. Udah nggak ada, kita pindah ke sebelahnya. Ini ada nih 68, kita tali. Ini namanya turus dan tali. Mungkin saya salah pengucapan. Nah, ini ada nih 64, kita tali lagi. Pelan-pelan saja, nggak usah ngebut, nggak salah. Ini 68. Nah, kalau udah gini kalian seret. Nah, ini berarti udah 5. Kita lagi 68, terus lagi seret. Lagi enggak? Oh, ini ada nih 60, terus lagi seret. Lagi udah habis ya, tinggal sebelahnya. 68, masuk sini, seret. Lagi, oh ini 60, masuk, ngek. Lagi, oh ini 68 nih, masuk. Mana ini? Oh, ngek. Nah, terus sana, oh ini 64, masuk juga. Lagi 64, masuk. Nah, terus di sini kita jumlah nih. Ini berapa total? Kok total sih? Apa nih? Frekuensi kita aja. Frekuensi. Ini namanya turus lah. Turus tali. Turus N tali. Nah, ini ada berapa? Kalau yang ada kecoret itu artinya jumlahnya 5. 5 tambah 5 tambah 2. 12. Nah, kita lanjutkan untuk setelahnya. 70 sampai 79. Nah, kita lingkarin. 76. Oh, masuk nih. Thread. Selanjutnya adalah 72. Ini masuk juga. Ngek. Dan lagi. Ini 1, 2, 3, 4. Ingat tadi 4 melingkarinya. 1, 2, 3, 4. Nah, totalnya ada 6. Lalu kita selanjutkan di sebelahnya. Ini kan belum semua. 76. Masuk. Terus ini berapa? 2, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Nah, mungkin kalau kalian belum terbiasa, jangan ngitung banyak gitu ya. Takutnya nanti kalian salahnya gini. Misal, tadi kan gini kan. Kalian ngitungnya gini. 1, 2, 3, 4. Ini kan 6, bukan 5. Yang bener kan gini. Nah, takutnya ada salah gini. Ini kan 6 nih jumlah garisnya. Mungkin kalau kalian masih belum terbiasa, pelan-pelan saja. Ini mana nih? Masuk 72. Masuk. Lagi. Ini 72 lagi. Masuk. Wow. Lagi. 72. Masuk lagi. Nah, dijumlah. 5 tambah 5 tambah 4. Jadinya 14. Ini 80 sampai 89. Oh, ini 80. Masuk. Nah, kalau kalian belum terbiasa, pelan-pelan aja seperti ini. Jangan kayak gitu tadi. Nanti menghindari kesalahan-kesalahan konyol-konyol gitu. Kesalahan konyol tuh kayak gini loh. Kayak gini tadi. Ini kan harusnya gini. Biasanya kalau yang belum terbiasa, kebanyakan salah di situ. Nih, masuk. Ini masuk. Lagi 88. Masuk. Mana kursornya? Ya,
80. Kursornya hilang. Kursor dia. Terus 88. 80. Ini 88. Ini lagi 88 lagi di sini. Ada lagi mana? Ini 80. Udah. Sini berarti ada 11. Selanjutnya 90 sampai 99. Mana ya? Oh, ini ada nih 96. Ada 1. Selanjutnya berapa? Selanjutnya berapa ini? 100 hingga 109. Ada ini 104. 1. Selanjutnya 110 hingga 119. Ada nggak sih? Kayak nggak ada tadi. Bentar, saya ketutupan. 110 hingga 119 ya. Nggak ada tuh. Nah, terus selanjutnya apa? Kalau nggak ada kita tulis di sini 0 biar nggak lupa. 0. Terus tadi ada 1 ini tadi. Yang 1, 2, 4 yang tanda terbesar. 1. Nah, terus kita jumlah. Di sini harusnya hasilnya adalah 40. Berapa ini? Tambah ini 26. Tambah ini 37. 37 tambah 3 ya, berarti bener 40. Berarti pas yang ngeturus dan tali. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan saya sudah mencoba mengerjakan sendiri tuh dengan rumus mencari panjang kelasnya bagaimana, banyak kelas bagaimana. Nah, di sini kan saya kan ngambil soal dari buku ya. Nah, di sini terlihat bahwasannya hasil kerjaan saya dan hasil pada buku ini sama persis. Nah, jadi bagi kalian semua yang bingung dari menentukan banyaknya kelas yang antara 5 sampai 20 tadi, mungkin kalian bingung ini. Mana sih saya merahin? Ini dari 5 sampai 20. Bagi kalian yang merasa bingung, kalian gunakan rumus ini saja. Kalian harus pakai kalkulator ya, tapi soalnya ngitung log itu kalau nggak pakai kalkulator susah. Jadi kalau kalian ujiannya kebetulan boleh pakai kalkulator, pakai rumus saja. Tapi kalau nggak boleh ya semangat. Tanyalah sama pengajarannya. Panjang kelasnya berapa? Banyak kelasnya berapa? Nah, dan perlu diingat lagi, sebenarnya ini utamanya adalah ketelitian dalam menturus dan tali ini. Intinya jangan sampai salah lah. Mungkin saja kalian salahnya di sini. Contoh ya. Contoh aja. Aslinya tuh ini toh. Aslinya nilainya tuh 75. Kalian udah lingkarin di atas ini. Tapi kalian masukinnya malah ke atas ini. Jadi kan ini kalau dijumlah juga hasilnya sebenarnya tetap 40. Karena ini dipindah ke sini gitu. Kayak ini jadi 13. Ini jadi 13 karena ini pindah ke sini 1. Nah, ini hilang 1 gini. Nah, tapi kan jumlahnya emang sama, tapi hasilnya kan salah tuh karena kalian kurang teliti dalam memilih ini tadi yang lingkar-lingkarin itu. Intinya pelan-pelan saja. Soalnya itu kalau salah emang fatal itu. Nah, karena kita sudah selesai tadi. Nah, ini sekarang kita
coba untuk membandingkan hasil pekerjaan kita dengan yang ada di buku. Mana ini? Bentar. Nah, di sini terlihat bahwasanya hasilnya tuh ya benar-benar aja. Yang 6 sampai 69, ini batasnya dulu. Dimulai dari 60, saya juga 60. Itu tadi pemilihan batas suara tadi apa? Pakai data terendah kalau saya tadi. Kalau nggak pakai data terendah, misal saya pilihnya 50, ya bisa-bisa aja. Tapi kan nanti nggak sesuai sama ini. Apa namanya? Banyak kelas. Kalau dimulai dari 50 ya misal. Tadi kan batas kelasnya kan sampai 7 tuh. Jadi kan 50, 60, 90, 100, 110. Nah, ini kan udah 7 nih. 3, 3, 1. Nah, sedangkan data kalian tadi kan ada yang nilainya 1, 2, 4 tuh. Ini kan nggak masuk nih, nggak bisa masuk ke sini. Ini kan batasnya kan cuma sampai 119. Nah, kan ini mau masuk kemana? Ini kan masuknya ke kelas 8 ini kan, jadi nggak sesuai. Jadi kalian istilahnya coba aja lah dulu pakai ini apa? Nilai terendah. Setelah itu kalian masukin langsung ke yang paling gede tadi, bisa masuk nggak? Kalau nggak bisa masuk, ya nanti disesuaikan. Nah, seperti itu. Tapi biasanya masuk sih. Ya, intinya kita cocokin. Ininya sama semua, batas kelas bawahnya, atau istilahnya apa ini? Lower class limit. Biasanya lower class limit atau batas bawah kelas, tiap kelas. Ya. Harusnya batas atas kelasnya berapa? 69 sama oh sebelahnya ini sama. Setelah itu frekuensinya apakah sama? 12 sama 14, 11 sama 1, 1, 0, 1. Nah, jadi sama semua ya. Nah, di sini di buku ternyata ada ini juga penjelasan. Tapi di buku kan nggak ngasih cara ngitungnya gimana. Nah, batas bawah kelas itu yang mana? Yaitu adalah angka terkecil yang berada di setiap kelas yang berbeda. Kelas itu apa sih? Mungkin kalian masih bingung. Kelas tuh ini loh. Kalian ngitungin apa? Jumlah barisnya ini loh. Ini baris pertama. Ini baris kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Nah, kelas tuh ini yang 1, 2, 3 sampai 7 ini. Nah, batas atas kelas itu yang mana? Ya sama. Nilai terbesar yang ada di setiap kelas yang berbeda. Misalnya ini jawabannya. Ini ada batas kelas Pak ini. Setelah itu, kelas bundaris, yaitu angka yang digunakan untuk memisahkan setiap kelas tanpa ada gap tuh, jarak yang terbentuk dari kelas limit. Nah, mungkin kalian bingung ya jarak itu apa. Tadi kan di atas ini kan ada nih. Nah, di sini kan ada 60, 69, 70, 79. Kan ada jarak nih dari 60 ke 69 ke 70. Istilahnya kalau kalian punya data, loh ternyata dataku ini 69,3. Masuk kemana ini? Ini kan lebih dari 69. Tapi juga kurang dari 70. Dia masuk kemana ini? Mungkin kalau kalian yang kan kayak mikirnya ya dibulatin saja ke bawah ya, tapi kan kalau kita terlalu banyak membulatkan data dari sebuah eksperimen kan nanti hasil yang kita peroleh bisa saja bias atau enggak kurang tepat, istilah salah lah. Jadi kita menghindari bentuk-bentuk pembulatan sebenarnya kalau kita melakukan uji statistik seperti itu. Ya kalau dibulatin tuh ya dibulatinnya di hasil akhir seperti tadi menentukan K atau banyaknya kelas. Delala ketemunya 6,13. Ini kan udah akhir nih, udah K sama dengan kita bulatin jadi 7 atau enggak panjang kelas tadi. Ketemunya 9, berapa. Itu kan hasil akhir, kita bulatin. Kalau udah hasil akhir enggak apa-apa.
Lagian di metodenya disuruh membulatkan tadi. Nah, tapi kalau dari data yang kalian kumpulkan, misal kalian pengamatan nih, ini berapa ya volume larutannya? Ini kayaknya hampir 7 mili, tapi kurang dikit nih. Tulis 7 aja lah, mau mendekati 7 gitu. Nah, padahal kayak gitu-gitu yang biasanya bikin salah. Mungkin kalau gelas ukur kan ada yang ukurannya lebih presisi ya. Nah, makanya kalian kan menggunakan yang kayak gitu. Kayaknya yang ukuran ketelitiannya lebih pas gitu loh untuk larutan yang kecil-kecil, maksudnya yang volumenya tidak terlalu besar. Nah, di sini di buku ini menjelaskan bahwasanya gapnya itu adalah tiap kelas yaitu adalah 69,5. Kalau di buku tadi ada kayak gini kayaknya. Oh ini 60. Oh no, 60, 69 kok 69 70 sampai 79, 80, 89. Nah, ini ke ini kan ada jaraknya ini jumlah bagi 2 lah. Ini tambah ini jumlah bagi 2, itu hasilnya adalah 69,5. Jarak ini ke sini juga sama 79,5. Nah, jarak ini ke sini itu nggak tahu tanda tanya kalau di buku. Tapi kalau di PPT tadi kan, kalau dari PPT ngitungnya itu ya pasti di sini nanti 59 kan. Jadi jaraknya adalah 59,5. Di buku tadi kan yang di PPT kan 0, negatif 0,5 seperti itu loh. Ya nggak sih? Nah, seperti itu. Jadi kelas fundarisnya di sini adalah 69,5, 79,5 sampai 109,5 adalah titik tengah dari gap tersebut. Apa? Yaitu merupakan kelas bundaris. Nah, mengikuti bentuk pola yang ada, kita dapat mengetahui bahwasannya lowest data bundaris atau yang ini kan nggak ada nih. 60 ini mana? Kirinya kan nggak ada. Kita nggak bisa nyari rata-rata seperti yang lain. Kayak ini tuh panjang gitu, terus yang ini ada 129. Kan kita cuma sampai 129 nih. Kanannya kan kosong. Nah, ininya berapa? Kan nggak. Ternyata mengetahui pola yang ada, kita dapat menyimpulkan bahasanya yang tanda tanya ini merupakan ini 59,5, karena yang di bawah sini pasti 59. Juga di sini, yang di sini pasti 130. Jadi kelas fundaris yang di sini adalah 129,5. Nah, jadi kelas fundarisnya keseluruhan adalah seperti ini. Dari 59,5, 69,5 hingga 129,5. Selanjutnya yaitu adalah kelas midpoint. Kelas midpoint itu apa? Adalah suatu nilai yang berada di tengah-tengah setiap kelas. Kelas tadi apa? Kelas itu yang ini loh. 1, 2, 3, 4, 5 loh, yang per baris. Nah, kelas midpointnya gimana cara ngitungnya? Ya tinggal rata-rata saja atau dimedianin lah. Nah, inilah 60 tambah 69, hasilnya berapa? 129 dibagi 2, dibagi 2 gini, adalah 64,5. Selanjutnya kelas midpoint untuk kelas kedua apa? Titik tengah dari kelas kedua apa? 70 tambah 79 bagi 2, 149 bagi 2, 7, 2, enggak, 74,5. Ya, benar 74,5. Dan seterusnya. Nah, di sini udah dihitungin dari buku. Atau enggak kalian ngitungin lanjut aja sendiri. Nah, hasilnya adalah 64,5, 74,5, 84,5, seterusnya hingga ini yang paling akhir. Nah, ini apa? Setiap
kelas midpoint atau titik tengah setiap kelas ditemukan dari menambah batas bawah lower class limit dan batas atas kemudian bagi dua. Ya kayak gini maksudnya, jumlah bagi dua, jumlah bagi dua, jumlah bagi dua, jumlah bagi dua. Selanjutnya adalah panjang kelas. Panjang kelas itu apa? Tadi kan udah ngitung karena kita yang bikin. Tapi kalau kalian disajikan bentuk tabelnya terus menghitung panjang kelasnya, panjang kelas adalah selisih antara dua batas bawah kelas atau batas atas kelas dari distribusi frekuensi. Seperti ini. Ini kan ada 120. Ini dikurangkan dengan sebelumnya. Sebelumnya berapa? 110. Nah, jadi 120 dikurang 110, 10. Nah, jadi panjang kelasnya 10. Bisa juga, ini kan menggunakan batas bawah kelas. Bisa juga menggunakan batas atas kelas, seperti 129 dikurang 119. Hasilnya juga 10. Istilahnya, kalau kalian mencari panjang kelas, ya kalian tinggal mengurangkan itu dengan sebelumnya. Kelas tersebut dengan kelas sebelumnya. Terus kalian menggunakan yang mana? Depan atau belakang? Batas bawah atau batas atas? Depan atau belakang? Kalau menggunakan depan, ya dua-duanya pakai depan. Kalau pakai belakang, dua-duanya pakai belakang. Nah, terlebih ini juga ya. Ingat, tipsnya adalah mengurangkan antara kelas tersebut dengan kelas sebelumnya. Jadi, jangan 120 dikurang apa? Kelas ke-7 dikurang kelas ke-5 gini, bukan ya. Pokoknya satu kelas sebelumnya yang di atasnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita temukan bahwasanya di sini dari tabel tersebut bahwa panjang kelasnya yaitu adalah 10. Seperti itu. Nah, di sini adalah kita melanjutkan untuk PPT tadi ya. Tadi kan cuma contoh untuk menghitung apa? Membuat tabel distribusi frekuensi saja. Nah, di PPT ini kita disuruh apa? Menentukan batas bawah kelas. Batas bawah kelas itu mana? Yaitu yang di sebelah kiri di tiap baris, yaitu 0, 100, seperti itu. Kelas bundaris itu yang gimana tadi? Ya, seperti tadi. 99 sama 100 dijumlah bagi 2. Seperti itu. Nah, mungkin kalian tanya, loh kok yang di depan ini kok 0 negatif 0,5? Kenapa enggak 0,5? Jawabannya simpel. Karena yang di kiri angka 0 itu adalah negatif 1. Adalah negatif 1. Kirinya 0 itu negatif 1. Lah kalau itunya 0,5 ya itu pasti masuk ke kelas 1, bukan kelas bundaris. Kelas bundaris itu kan yang nggak masuk di kelas itu. Kayak 99,5 ini kan nggak ada masuk ke tabel ini kan. Nah, begitu juga negatif 0,5 itu kan nggak masuk di tabel. Nah, dan seterusnya. Terus panjang kelas yaitu adalah 100 dikurang 0 atau 200 dikurang 100 ya tadi. Selisih antara kelas tersebut dengan kelas sebelumnya. Tergantung kalian hitungnya pakai apa. Pakai batas bawah boleh, yaitu yang di kiri, atau enggak pakai batas atas yang di kanan juga boleh. Yang penting sama. Kalau pakai batas bawah, ya pakai batas bawah semua antara kelas tersebut dan kelas sebelumnya. Kalau pakai batas atas, ya pakai batas atas semua. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita mau tanya apa? Deskripsi data. Measure of central tendency. Itu adalah titik tengah atau titik pemusatan yang saya sebutkan tadi di awal, bahwasanya apa ukuran pemusatan tuh bukan cuma rata-rata, tapi juga ada median dan modus. Mode itu modus kalau di bahasa Indonesia. Lalu ada measure of spread atau variation. Itu adalah ukuran penyebaran.
Nah, ternyata di sini ada 3 ya. Tadi yang sebelumnya saya cuma menyebutkan 2, yaitu rank dan variansi. Ternyata ada standar deviasi juga. Standar deviasi itu merupakan akar dari variansi. Terus di sini juga ada apa? Measure of distribution shape, itu adalah squiness dan kurtosis. Ya pokoknya ngoten. Istilahnya bentuknya kayak lonceng-lonceng atau corong atau apalah tadi di awal tadi ada. Oh ya, ternyata di sini juga ada tugas, yaitu buku Triola. Itu halaman 53 nomor 56 ya. Nanti kita akan coba kerjakan. Halo. Nah, di sini kita akan mencoba mengerjakan tugas tadi, yaitu perintahnya apa? Kita baca terlebih dahulu di bagian atas. Untuk tugas nomor 5 sampai 6 kita disuruh mengidentifikasi apa? Kelas width, apa ini? Panjang kelas midpoint, titik tengah kelas, dan kelas bundaris dari setiap tabel distribusi frekuensi yang diberikan. Nah, ini menjelaskan bahwasanya tabel ini dibuat berdasarkan dari data appendix B, tapi kan nggak penting ini cuman ngasih tahu aja kalau kalian mau melihat data aslinya tuh ada di appendix B. Nah, kita coba untuk nomor 5 kita kerjakan dulu yang bagiannya itu apa? Itu adalah panjang kelas width. Kelas width ya, panjang kelas ya, tulisannya jelek saya tahu. Nah, cara menghitung panjang kelas itu gimana? Yaitu selisih antara kelas tersebut dengan kelas sebelumnya. Di sini saya tulis dulu kelasnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita menghitung berdasarkan kelas kedua saja biar nggak jauh. Nah, terus kita tentukan dulu kita mau menggunakan batas bawah atau batas atas. Pertama kita gunakan batas bawah dulu. Kalau kita menggunakan batas bawah gimana? Yaitu adalah kelas kedua tadi kan batas bawahnya 14 dikurangkan batas bawah dari kelas sebelumnya yaitu 10. Selagi inilah ini. Nah, itu ya gini, selisih ini atau enggak selisih gini atau enggak selisih gini atau enggak selisih gini. Ya coba perhatikan ini, atau enggak gini juga boleh, gini juga boleh, 17 sama 21 gini juga boleh, 25 sama 21 gini juga boleh. Nah, bebas lah, pilih-pilih. Saya pilih ini. Nah, jadi panjang kelasnya adalah 4. Mau hitung mana aja juga semua hasilnya juga 4 kok. Atau enggak kalian nambah juga, atau 17 dikurang 13 juga 4, atau kalian tulis saja semua lah, tapi satu aja menurut saya cukup. Apa ini? Kelas midpoint tadi gimana caranya? Yaitu batas bawah ini, kelas midpoint rumusnya apa dulu? Batas atas ditambah batas bawah bagi 2. Atas bawah bagi 2. Atas bawah bagi 2. Nah, kita hitung untuk kelas pertama gimana? 1ST kelas kayak gini. Kelas midpoint sama dengan 13 tambah 10 bagi 2. Hasilnya adalah berapa? 11,5 ya. Ya enggak? Bentar, mikir dulu. Kayaknya iya. Nah, selanjutnya adalah 2ND kelas midpoint.
midpoint. Gimana caranya? Kelas kedua tadi apa? Ya, ini menutupi. Ntar saya hapus. Enggak. Kelas kedua itu apa? Batas atasnya 17. Batas bawahnya berapa? 14. Bagi 2. Hasilnya berapa ini? Berapa ini? Berapa? Ayo, berapa? 31 bagi 2 ya. 15,5. Ya enggak sih? Oh ya. Terus 3 itu apa? RT ya. Kelas midpoint. 21 tambah 18 bagi 2. Ini kalian yang manualin ya, kalian tulis ya, karena ya kebetulan ini tugas, jadi kalau bisa nulisnya yang detail ya. Ini 19,5 kayaknya. Ya enggak sih? Lebih jangan-jangan. Salah ini. Oh ini. 39 ya. 39 bagi 2. Oh bener ya. Ya bener. Terus 4 ND 25 tambah 22 apa ini? Bagi 2. Kalau saya sih tadi ngitungnya ini ke sini kan kelewat 4. Jadi ini ke sini juga setidaknya 4. Berarti di sini tinggal 19,5 tambah 4. Hasilnya kan 23,5. Kata saya tadi gitu, makanya saya bingung ini bener nggak gini. Nah, terus yang terakhir adalah kelas kelima. Ya ini berapa kalian tulis sendirilah. Ini berarti ini tambah 4. 23,5 tambah 4 27,5. Nah, kita selesai di bagian kelas midpoint. Perintah selanjutnya apa? Ini gimana? Kamu naik. Apa ini? Kelas bundaris. Kelas bundaris itu apa? Nah, ini definisinya di atas ini mau kelihatan. Adalah angka yang digunakan untuk memisahkan setiap kelas tapi tanpa ada gap yang tercipta. Tidak ada jarak yang tercipta. Nah, gimana? Ya, kita tulis dulu ya di sini pakai biru. Jadi kalau kita tulis tadi gimana? 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25. Ini berapa? 26. Ini enggak ada. Apa ini ada garis? Udah. Oh no. 26 sampai 29 nya. Ya enggak? Iyalah. Iyalah. Nah, terus cara ngitung kelas bundaris tadi gimana? Ini jumlah bagi 2. Itu adalah 13,5. Ini 17,5. 21,5. 21,5. Ini 25,5. Sini berapa? Ini kan nggak tahu nih. Nah, ya berdasarkan tadi, kalian perhatikan pola ini. 13,5 ke 17,5 ini jaraknya berapa? Nah, ini jaraknya adalah 4. Maka selanjutnya juga sama. 17,5 ke 21,5 jaraknya juga 4. Dari 21 ke 25 jaraknya juga 4. Maka di sini pastinya adalah 13,5 dikurang 4. Hasilnya berapa? 13,5 dikurang 4. 9,5 ya. Yuk. Terus di sini berapa? Di sini juga sama. 25,5 tambah 4. 29,5. Jadi, apa ini? Kelas apa? Bundaris ya. Bundaris. Itu adalah 9,5 3 pakai titik koma ya. 0,5 17,5 21,5
25,5, 29,5. Tulisannya jelek sekali. Ya, dengerin suara tadi aja. Atau enggak kalian hitung sendiri lah. Ini lahannya sempit ini. Nah, kalau di buku tadi, kalau di buku ini kan pakai format Inggris tuh. Komanya kan nulisnya pakai titik. Jadi di sini bisa pakai tanda koma buat misalnya. Sedangkan di saya tadi kan saya menggunakan tanda koma tuh ya koma, tanda desimal tuh koma. Sehingga saya memisahkan antara yang ke depan sama sebelum selanjutnya itu pakai titik koma. Seperti itu. Nah, jadi kita udah selesai ya yang nomor 5. Udah kelas width panjang kelas sudah, kelas midpoint titik tengah sudah, kelas boundaries sudah. Nah, jadi nomor 5 ini udah selesai. Selanjutnya itu nomor 6. Nih, ntar saya tulis saja datanya. Ntar 25 tulis di mana? Di sini. 2 sampai 5. 6, 9, 10, 13, 6, 9, 10, 13, 14, 17. Nah, pertama kita tadi nyuruh apa? Kita disuruh untuk mencari kelas width WI DTH ya. H. Itu apa? Itu adalah selisih ini. 2 sama 6, selisihnya berapa? 4. Ya, jadi kelas width-nya juga sama 4. Kan sama juga ini. Pakai 10, 6 ini juga boleh, gini juga boleh, selanjutnya boleh. Selanjutnya adalah mencari kelas midpoint. Mana? Kelas midpoint. Kelas midpoint. Untuk kelas pertama, midpoint-nya berapa? Ya, kelas midpoint. 5 tambah 2 bagi 2. 7 bagi 2, hasilnya adalah 3,5. Terus untuk kelas kedua midpoint, 9 tambah 6 bagi 2. Hasilnya adalah 15 bagi 2, yaitu 7,5. Nah, berdasarkan sama seperti tadi, kalau kelas midpoint ini selalu 3 tuh RT ya, 2 ND, 3 RT, 4 tuh TH, 4 itu Inggrisnya TH. Nah, ini kalian tulis sendiri. Ini polanya kan ini tambah 4 nih. Jadi di sini ini juga pasti tambah 4. Ini berapa jadinya di sini? 7,5 tambah 4. 11,5. Tulis sendiri ya. Berapa? Tambah 4. Itu adalah 15,5. Nah, selesai. Selanjutnya apa? Kelas boundaries. Kalau kelas boundaries gimana? Biar gampang ya, ditulis mendatar saja. Sesuai apa? Tutorial di buku. 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17. Ini berapa jaraknya? Di rata-rata 5,5. Ini 9,5. Ini 13,5. Jadi yang di sini pastinya ini kan ini ke sini kan jaraknya 4 nih. 4. Ini juga 4. Jadi ini jaraknya pasti 4. Jadi 5,5 dikurang 4 yaitu adalah 1,5. Juga di sini. Ini berapa? Tambah 4. 4. Jadi hasilnya 17,5. Jadi kelas boundaries itu adalah 1,5. Ingat,
saya menggunakan desimalnya itu tanda koma, jadi di sini nulisnya titik koma, bukan koma lagi. Atau mengikuti apa yang pengajar kalian ajarkan saja. Kalau desimalnya pakai titik, yang ikut pakai titik, seperti itu. Tulis semua. 17,5. Ya, udah selesai. Ngerjain 2 soal aja lama. Ini gampang kok. Yang penting kalian paham apa itu panjang kelas, titik tengah kelas, sama kelas bundaris. Ya cepet sebenarnya kerjainnya. Yang lama tuh nulisnya sama ngomong ya. Ya sekian untuk pertemuan pertama ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat dipahami, dan semoga suaranya terdengar jelas, karena kebetulan mic-nya masih jelek, mungkin kresek-kresek atau lain-lain, mohon maaf, mungkin menyakiti telinga kalian. Intinya good luck, semoga paham. Sekian, terima kasih.